contoh. Ini kita alam fantasi kita naikkan sekarang gitu. Dulu Azazil, tahu Azazil? Azazil itu iblis. Iblis itu namanya Azazil. Itu iblis itu namanya Azazil. Setelah dia dikutuk oleh Allah, dia bernama Azazil. Sebelum dikutuk oleh Allah, setelah dikutuk oleh Allah, dia namanya iblis. Iblis itu artinya adalah sosok atau orang, ya kita bisa orang, sosok yang tidak akan mendapatkan rahmat daripada Allah selama-lamanya. Itu iblis. Atau bahasa lainnya orang yang diputus daripada rahmat Allah. Itu namanya iblis. Itu ya. Itu. Sebelum dia dikutuk oleh Allah, dia namanya adalah Azazil. Kan kita paham ya, perjalanan daripada iblis menggoda Nabiullah Adam, gitu ya, gitu. Kira-kira gitu, itu iblis. Taruhlah iblis ya sih namanya. Azazil itu kan dia posisinya di surga. Dia posisinya kan selevel dengan malaikat. Gaulnya itu bukan di Kota Bali Residence, enggak. Enggak level di Kota Baru. Ayo, gaulnya di surga, di alam malakut. Teman-temannya bukan sama Bu RW, sama malaikat Jibril, ketua malaikat, bukan ketua RW Kota Bali. Itu gaulnya. Lah, kira-kira level keimanannya kira-kira gimana? Kita bisa meragukan nggak level keimanannya? Pemahamannya terhadap konsep malakut, ya? Kita mah dongeng paribasan. Kita mah cuma dengar daripada yang disampaikan oleh keterangan gitu. Kita cuma mendengarkan di sana ada alam malakut, di balik langit ini ada alam, di balik langit ini adalah berisikan alam-alam malaikat. Kita itu diceritakan seperti itu, ya. Itu yang tersampaikan nanti daripada Rasulullah. Tapi kalau yang namanya Azazil, lihat langsung. Sudah bertemu Allah. Nah, bahkan dia juga istilahnya menjadi, ya kalau kita bisa bilang dia ustadznya malaikat. Jadi kalau malaikat itu ada hal-hal yang sedikit atau sulit, tidak menemukan jawabannya, konsultasinya adalah ke Azazil. Lah kira-kira Azazil gimana, Bu? Tingkat tinggi. Lah itu, kan itu. Ketika ini dia sudah malang melintang. Nih coba, dia tawaf mengelilingi Arsy itu 13.000 tahun. Versi di sono 13.000 tahun. Begini, kalau kita mau fantasi, sekarang kita fantasi. Ayo. Ini bumi ini namanya planet berarti kan? Betul. Kalau matahari kan bintang. Matahari bintang gitu. Matahari bagian daripada bintang. Satu bintang. Kalau bumi planet gitu kan? Bintang kan yang bisa memancarkan cahaya, gitu kan? Kalau planet kan yang nggak bisa, begitu kan? Itu. Ini dalam satu tata surya nanti ada yang namanya yang disebut dengan galaksi. Ya, galaksi itu sendiri, galaksi itu satu galaksi yang kita banyak kenal yaitu diantaranya itu galaksi Bima Sakti. Itu isinya berapa miliar bintang? Satu bintang saja dikelilingi oleh berapa banyak planet gitu loh. Ya kita saja di matahari kita kan 9 planet, satu satelit. Yang bulan itu bulan bukan termasuk planet kan? 9 planet kan? Yang Pluto, si Merkurius, gitu. Nah gitu, ini bangsa ngamas. Spiritus. Lah kan gitu. Itu satu bintang yang namanya matahari. Itu di level nanti ada dikelilingi oleh planet dan satelit itu ya. Itu satu galaksi. Itu miliaran bintang, satu galaksi. Ini bumi ini gedenya segede apa? Kalau dibandingkan dengan galaksi, barangkali debu dong. Satu galaksi, Bu, yang isinya miliaran daripada bintang, itu di langit itu miliaran galaksi. Miliaran galaksi, bukan miliaran bintang. Ini galaksi itu kalau dibandingkan dengan langit,
debu. Terus bumi kalau dibandingkan langit segede apa? Dari atas dia udah terus itu. Ya, makanya Allah Karim. Ini bumi yang tadi atau galaksi yang tadi atau langit akumulasi loh, akumulasi. Daripada planet, satelit, bintang, galaksi, bahkan langit. Langit itu tidak cuma satu, tapi 7 langit, akumulasi semuanya. Itu dibandingkan dengan kursi Allah. Ayat kursi, wasi'a kursi husamawati wal arda. Itu kayak debu, Bu. Segede apa kira-kira kursi Allah? Kursi kalau dibandingkan dengan arasy, debu. Kira-kira bumi di mana kalau dibandingkan dengan arasy Allah? Kota Bali residen mana? Itu bagian daripada debunya debu. Saya nyebut lah. Allah Karim. Ini track record iblis itu pernah dia itu tawaf mengelilingi arsy 13.000 tahun. Maksudnya kita coba berfantasi maksudnya gitu. Jadi makhluk Allah yang paling besar sealam jagat semuanya ini adalah arsy Allah. Itu tadi gambarannya. Ya, itu iblis. Tapi kok tetap dia bisa kafir? Ini gimana? Lah makanya ini dia sudah merasa senior, Bu. Aku itu orang berilmu, aku ustadznya malaikat, aku muadzin. Dia juga menjabat sebagai juru adzan itu 8.000 tahun. Gitu. Di alam malakut sana, aku itu muadzin, aku ustadz, aku itu punya track record. Pokoknya aku aja. Aku. Emang lo gitu, gue. Tiba-tiba disuruh sujud. Disuruh sujud kepada bocah kamari sore anu kiih nauki can lempeng. Daek henteu kira-kira secara gengsi. Nah, secara naluri prestis nggak mungkin. No, nggak mungkin. Keheulaan. Aing geus malang melintang ka mana-mana. Tita nuturkeun budak kamari sore tu kiih nauki masih gini. Cepengan kene. Gitu. Diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud. Kau ke Adam, kalian semuanya fasajadal malaikatu. Kabeh yang namanya malaikat sujud kabeh. Illa iblis, kecuali iblis. Konon katanya dalam satu tafsiran itu satu malaikat itu tidak sujud tidak serentak, enggak. Itu gantian. Satu malaikat itu 500 tahun sujudnya. Itu. Terus sampai kecuali iblis. Aba wastakbar. Dia membangkang dan dia melak cangkeng kalau bahasa kita. Wastakbar. Ya makanya di antara adab ya kalau kita belajar akhlak itu nggak boleh melak cangkeng gitu. Karena itu simbol daripada kesombongan. Karena itu yang dilakukan oleh iblis gitu. Aing goblok, aing diusir gitu. Gitu loh. Kan orang mun ambek kan gitu nya gitu. Ambek kesel bari teu narimakeun teh goblok gitu. Itu boga salah kita belekuk teuing bari gitu. Wastakbar. Dan dia menyombongkan diri, dia tidak mengukur dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengukur dengan orang yang di mata dia rendahkan. Ya, lah ini. Itu gening ayat. Komo ini lintasan kita semuanya manusia di jagat ini yang keimanannya itu pengetahuannya itu segimana sih dibandingkan pengetahuan si Azazil itu tadi? Keimanannya itu berapa persen sih dibandingkan persentase Azazil? Makanya pasti akan Masya Allah lah ini. Sebenarnya apakah nggak percaya sih? Percaya, Bu. Cuma itu tadi ini faktor X. Itu faktor X itu yang mengganggu dia. Dia memaksakan dirinya nggak percaya, padahal dia percaya. Dia menutupi kepercayaannya dengan ketidakpercayaan. Aslinya dia percaya. Emang Firaun nggak percaya Musa itu nabi? Percaya, Bu. Percaya. Emang Nabiullah Musa alaihissalam
ketika berdoa kepada Allah SWT, Allahumma ahlik Fir'aun wa qaumah, ya Allah hancurkan Fir'aun. Emang direspon oleh Allah saat itu? Enggak. Direspon oleh Allah itu 40 tahun kemudian. Nah itu ternyata ada rahasia kenapa direspon oleh Allah 40 tahun kemudian. Karena Fir'aun itu punya singgasana. Kalau kita itu gapuranya itu bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Gapuranya bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Itu Fir'aun yang nyuruh nulis itu. Lah kan unik itu. Ya kan? Unik. Setelah tulisan Bismillahirrahmanirrahim ini hancur, baru direspon doa Nabiullah Musa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru dijerembabkan ya entah Fir'aun ke Laut Merah. Lah makanya kita diajak oleh Rasulullah untuk bertafakur. Orang bajingan sekalipun, tapi ada cuma ngelukis Bismillahirrahmanirrahim. Ada asma Allah di sana, dihargai oleh Allah. Ya, maknya orang lain jelma bajingan. Tidak sebajingan Fir'aun paling tidak. Ada keimanan di dalam diri kita. Maknya ayat Bismillahirrahmanirrahim ku Allah dikepret jejek. Maknya tuing dan Rahman Rahim Allah. Ada itu. Ya. Nah, ini Masya Allah gitu. Jadi gimana? Fir'aun itu bukan gak percaya, percaya. Emang coba perhatikan tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ini untuk membuktikan kesalahan Quran, mestinya Abu Lahab masuk Islam. Loh, kalau dia masuk Islam kan tidak tabbat yada abi lahab. Tabat itu kan celaka Abu Lahab. Dunia akhirat dia celaka, dikutuk oleh Allah. Kan gitu pernyataan daripada tabat yada abi lahab. Kalau memang Quran ini salah, kalau memang Muhammad itu tukang ngacapruk, kalau yang disampaikan oleh Muhammad itu bukan kalamullah, gampang Abu Lahab untuk menggagalkannya. Gagalkan saja pernyataan Muhammad. Masuk Islam saja dia. Sudah selesai, salah berarti Muhammad. Karena Quran sudah turun kan. Quran sudah turun, itu 10 tahun sebelum mampusnya si Abu Lahab. Tapi surat Al-Lahab itu 10 tahun sebelum kematian Abu. Dia punya waktu 10 tahun, Bu. Quran itu salah, Muhammad itu ngaco. Dia saya masuk Islam, saya buktikan Muhammad salah. Selesai masalah. Tapi ternyata dia tidak berkeming. Ya, Quran, dah kalamullah, dah mukjizat, tetap nggak mau dia masuk Islam. Lah nah untuk daikun. Loh, ya Allah Gusti, eta teh paman lho kakaknya Rasul. Paman kakaknya Rasul itu Abu Lahab. Kita tahu ya waktu di Quran tuh ada celakalah Abu Lahab gitu ya. Ya. Sifatnya itu ya, tapi dia enggak ya. Paman. Uwak. Abu Lahab itu uwakna Kanjeng Rasul. Ya. Uwakna Kanjeng Rasul. Itu pilihan Abu Lahab tidak masuk Islam atau memang sudah takdir, sudah skenario ini seperti itu? Ya kalau berbicara takdir ya selesai tuh. Ya semuanya takdir tuh. Maksudnya teh udah misalkan suratannya seperti itu dari sini. Begini, lu kan kita kemarin sudah bahas itu. Kemarin kita bahas yaitu ketika oh nggak masuk gitu. So, isukan di awas tuh masuk. Itu di ayat mana gitu yang kita sampaikan? Ya, udah. Pokoknya begini, kayak nanti saya lupa itu ayatnya. Allah Karim. Begini. Dulu di alam azali, alam ketika alam azali itu alam apa namanya? Ketiadaan. Artinya ketiadaan, dunia belum ada, apapun belum ada. Itu. Allah menyusun skema nanti semesta itu seperti ini. Itu. Berbicara kepada yang namanya manusia taralah dan jin. Allah berfirman, pokoknya aku ciptakan. Ini si A, dia itu selamat. Dia itu tercipta menjadi orang yang pada akhirnya dia selamat, dia matinya husnul khotimah, dan dia nanti masuk surga, mendapatkan maghfirahku, mendapatkan rahmatku. Selesai, titik. Aku nggak peduli apapun yang terjadi, aku nggak bisa diinterupsi. Pokoknya gitu. Dia tukang maksiat, dia tukang taat, dia tukang apa, nggak peduli. Pokoknya dia surga, selesai. Gitu. Ini si B, pokoknya dia neraka, selesai.
Mau dia ahli taat, mau dia sujudnya 5.000 tahun, mau dia hafal Quran, mau dia punya pesantren, mau dia punya mobil 16, mau dia punya istri 4 kawin, gonta-ganti sampai 16 kali dia kawin. Pokoknya mah dia neraka, selesai. Mau dia hajinya setiap tahun berangkat ke Mekah, pokoknya dia neraka, matinya sul khotimah, nanti dia ketemu munkar nakir, dia azab, nanti dia di mahsyar, dia masukkan ke dalam nerakaku. Selesai, aku nggak peduli. Begitu skemanya. Terus bagaimana dengan ayat yang menyebutkan bahwa kebaikan sebesar apapun akan ditimbang dan kejelekan sebesar apapun akan gimana itu? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita artinya betul. Maksudnya begini, yang menjalankan kebaikan siapa? Kita kan. Ya, kenapa kita bisa menjalankan kebaikan? Lah kan memang skema kita sudah diskemakan, ini jelma tukang migawe kebaikan. Orang pelaku kebaikan itu dan dia memang sudah ditentukan di alam azali menjadi pelaku kebaikan. Kalau dia istilahnya kenapa dia menjadi pelaku keburukan sehingga segala keburukannya akan diperhitungkan oleh Allah. Ini kenapa dia menjadi pelaku kebaikan, walaupun dia punya keburukan juga akan diperhitungkan oleh Allah, tapi dia tetap selamat. Kok dia bisa selamat? Nah memang skema Allah menciptakan dia untuk jadi orang selamat. Sehingga kita bisa mengeluarkan kata-kata dilalah bahasa kita. Dilalah orang ini brengsek, tapi alhamdulillah happy ending kehidupannya. Ini orang ini buajingan, tapi dilalah orang itu happy ending. Tapi orang ini solehnya luar biasa. Ya Allah, tapi dilah matinya tikusruk. Luar biasa. Kalau kita mengembalikan ke arah ke sana semuanya, yaitu itu sudah berdasarkan konsep daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah memberikan kepada malaikat, yang memerintahkan kepada malaikat Mikail untuk melukis kita, sawaroh, untuk melukis kita ketika 4 bulan di kandungan ibu. Dan tidak cuma sampai melukis gitu, tapi juga yaitu untuk menentukan nasib. Apakah ini termasuk orang celaka atau orang amsyakiyun au sa'id? Ini orang celaka atau orang yang happy ending? Ini orang yang memiliki nanti bagian daripada rezeki Allah berapa selama hidupnya? Terus ini perjalanannya akan bagaimana, matinya bakal kapan, itu dilukisnya kan itu ketika umur 4 bulan di kandungan. Jadi makanya kata Rasulullah SAW, siapapun, karena itu skema Allah seperti itu, maka siapapun yang ditentukan oleh Allah, kita diberikan keimanan, kita diberikan keislaman, falyahmadillah, sing banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu sudah dicabut oleh Allah, karena kalau keimanan itu cuma fata morgana saja, itu cuma istilahnya lipstick yang Allah berikan sementara, nanti akan dihapus kembali. Ya Allah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Siapa yang bisa menyelamatkan kita nanti di yaumil mahsyar? Kita bangkrut di dunia, oke, nggak begitu masalah. Karena bangkrut kita akan bisa bangkit lagi. Adalah kesempatan itu. Tapi di akhirat, sekali bangkrut, itu seumur-umur hidup. Seumur-umur itu bukan untuk 10 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1.000.000 tahun, bukan 1.000.000.000 tahun. Allah Karim Abadal Abidin. Ibu, kalau kita sudah berbicara di dalam wilayah yang seperti ini, kok masih enak ayat jelma itu aneh akhirnya. Itu tak asup akal. Kok bisanya sombong itu, kok bisanya gitu. Bangga dengan kepemilikan ini kok bisanya gitu. Berapa persen sih dia punya sih? Kira-kira kalau dia punya istilahnya pundi-pundi harta, kalau dibandingkan dengan Korun kira-kira nggak ada apa-apanya. Kira-kira berapa persen daripada kepemilikan Korun? Yang ini jadi istilahnya ceritaan masyarakat saja, rakyat saja, bahwa hartanya Korun itu sampai sekarang kan ada itu. Setiap orang menemukan naon disebut harta Karun, loh itu berapa banyak itu si Korun juga dilibas habis oleh Allah. Dilibas habis oleh Allah. Bal'am bin Ba'ura, ulama di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Kurang apa tuh ya Allah Gusti? Dia dikaruniai oleh Allah rahasia Allah, lafaz Allah, namanya Ismul A'zam.
Ya, lafaz Allah itu namanya Ismul A'zam. Dia diberikan rahasia itu oleh Allah. Makanya setiap dia meminta kepada Allah menggunakan Ismul A'zam, langsung diijabah. Bukan besok, bukan tahun depan, tapi saat itu pula diijabah. Apapun yang diminta, diijabah langsung oleh Allah. Tapi pada kenyataannya Al-Quran berbicara famathaluhu kamathalil kalb. Itu si Bal'am bin Ba'ura itu perumpamannya seperti anjing. Satu riwayat menyatakan dia itu menjadi anjing secara physically, bukan secara karakter, tapi secara physically. Kenapa? Menjulur lidahnya sampai sepanjang dada. Itu Bal'am bin Ba'ura. Orang luar biasa, wali Allah. Tapi tetap dia cetakannya adalah neraka. Makanya dia mengkutuk Nabiullah Musa alaihissalam. Maka dia menyumpahi atau mendoakan keburukan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Lah akhirnya Nabi Musa itu kok umpami orang gitunya gitu. Orang istilahnya abdi badi ka kota Bali, nah lieur teh kukuringan itu nepi-nepi. Pada teh kota Bali teh diharapkeun urang tapi kukuringan teh nepi-nepi. Unjukkan abdi ke Allah, ya Allah, kenapa ini saya kok liur kukuringan we? Kenapa ini? Apa yang terjadi ya Allah? Dijawab oleh Allah, hei Musa, itu berkat doa permintaan daripada Bal'am bin Ba'ura. Lu kok begitu ya jelma ya Allah gitu? Lu kenapa doanya dia ijabah? Kok ijabah ya Allah? Ya iya dong, dia waliku. Ya Allah, aku itu nabimu. Aku ini rasulmu. Aku itu kalimullahmu. Kalau aku berdoa, aku diijabah enggak ya Allah? Diijabah, silakan. Kau minta apa? Ya Allah, saya minta ya Allah, kewalian Bal'am bin Ba'ura cabut. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati jadi anjing. Lah ini, Masya Allah. Kenapa Bal'am bin Ba'ura seperti itu? Dia punya rahasia Ismul A'zam. Tapi kenapa seperti itu? Itu bu, itu pengaruh. Pengaruh duit. Pengaruh jabatan. Pengaruh diiming-iming oleh pemerintah. Hayang awewe sabaraha tuh. Tinggal ini. Yang kayak gitar biola. Spanyol. Atau hayang kayak juga bass Spanyol. Hayang naon. Atau gendang Spanyol. Disiapkan stok ready stock. Itu mau apa? Tapi asalkan kau ada di pihak kami untuk memerangi Musa. Lah hal-hal semacam itu. Ya, matak ini yang terakhir. Ya di antara apa yang kita untekkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ke Allah, ya Allah. Habis berkali-kali gitu sing minta ke Allah mun ngadua teh doa nitip. Doa nitip. Ya Allah titip keimanan abdi ya Allah. Ya Allah nitip keislaman abdi ya Allah. Karena itu Allah nyalira, Allah sendiri yang mendeklarasikan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal wakil itu artinya zat yang sebaik-baiknya, yang dijadikan tempat pasrahan, tempat titipan, itu adalah Allah. Itu yang dideklarasikan Allah, maka kita titipkan. Kalau Allah yang kita titipkan, gak mungkin khianat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengkhianati janjinya. Kita nitipin mobil ke tukang parkir saja dibayar cuma 2.000, 5.000. Dia konsisten kok. Cuma 2.000, 5.000. Ini Allah. Gak mungkin Allah sampai khianat. Kita titip, ya Allah titip keimanan abdi. Ya Allah titip keislaman abdi. Ya Allah titip husnul khotimah abdi. Ya Allah titip akhirat abdi. Ya Allah titip, Masya Allah, keselamatan abdi, nitipkan jiwa raga abdi ya Allah. Nyuhunkan sing pangjagikeun ya Allah fi hayati. Dina nalika abdi jumeneng hirup kene wa indah mamati, dan ketika saya nanti mati wa ba'da wafati, dan nanti ketika saya mati setelah kematian saya ya Allah, hidupku ini harus berisikan la ilaha illallah. Ya Allah, hidupku harus ada keimanan. Ya Allah, ketika nanti kau cabut nyawaku harus ada keimanan di sana. Dan ya Allah, ketika setelah wafatku nanti, aku minta kepadamu, yaitu ada juga keimanan, ada kalimat tauhid, dan itu semuanya aku titipkan kepadamu ya Allah. Itu insya Allah dijaga oleh Allah SWT, dan kita berharap pada Allah sing dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sing dipikanya aku Allah, sing kenging rahman rahimna Allah, sing kenging fadlna Allah. Ya Allah, sing mugi cetakan orang teh cetakan jelma-jelma anu memang dicetak Allah jadi jelma anu salamat, sehingga sanajan doraka jika kumawe aya kesalahan kumaha, da kesalahan jelma anu dihampura ya dihampura insyaallah.
Tapi kalau kita memang cetakan orang biadab, cetakan kita adalah cetakan orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Najan orang sholat, dah sholatnya jelma anu dipikir sebelen. Sholatnya orang yang dibenci, ya akhirnya mau diterima ke Allah. Tetap ya cetakannya neraka. Itu ya, minta ke Allah, minta sing direksa. Itu ya, nitip ya. Ya Allah nitipkan ya Allah, nitip. Jangan lupakan doa nitip. Allahu alam bisawab. Maghrib.